Hey, welcome to Hex Investigation. Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan di sini sebelum kita mulai kontennya ya, aku mau ngucapin ke kalian semua dulu selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua yang menjalankan. Dan ya, yang tidak menjalankan semoga juga mendapatkan berkah gitu di bulan ini. So, di sini seperti biasa ya, aku mau ngajakin kalian semua nih buat bukain email kiriman kalian semua yang isinya adalah foto-foto atau video-video penampakan. Dan nanti kita akan membahas foto-foto atau video-video itu dan kita melihat apakah mungkin penampakan itu emang real, bisa dipercaya, atau mungkin cuman sekedar hoax aja. Seperti biasa aku disclaimer dulu tapi ya, kalau omonganku nanti itu belum tentu bener, jadi kalian juga nggak bisa percaya 100%. Yang pasti konten ini itu tujuannya adalah untuk mengajak kalian berpikir lebih lagi gitu dalam melihat hal-hal seperti ini, terutamanya tentang foto-foto atau video-video penampakan. Karena di internet ini banyak banget kan ya yang berseliweran gitu, tapi ya gitulah, agak susah gitu untuk dipercaya. So, daripada kelamaan kita langsung aja cuy untuk membuka email yang pertama. Email yang pertama ini dikirimkan oleh Stock Patrick. Ya, permisi mas, saya menemukan video menarik dari TikTok. Ini contohnya ya, video-video horor atau penampakan di TikTok itu benar-benar berseliweran di mana-mana ya. Dan nggak sedikit di komennya tuh yang benar-benar percaya gitu. Padahal kebanyakan ya cuman sekedar video-video nggak ada konteks, bahkan kadang-kadang konten doang gitu ya. Tapi percayanya tuh segitunya orang-orang. Nah, kita sekarang tonton dulu aja nih videonya kayak gimana. Apakah emang ada penampakan yang serem di sana atau enggak? Nah, itu dia tadi videonya ya. Simple, ada anak kecil di belakangnya tiba-tiba ada sesuatu yang kayak muncul gitu di belakang sofa. Terus waktu disamper hilang. Nah, video kayak gini yang biasanya bikin orang itu terus percaya gitu karena waktu dideketin hilang dan gak ada space atau tempat untuk seseorang atau sesuatu di sana tuh bersembunyi gitu loh. Jadi akhirnya banyak orang yang tidak mau berpikir 2 kali 3 kali lebih gitu untuk menelaah, akhirnya mereka percaya gitu. Yaudah, sekarang kita tonton bareng-bareng dulu aja. Kita telaah lebih dalam apakah ini emang penampakan hantu atau bukan gitu, atau mungkin buatan gitu. Nah, ini dia videonya ya. Ada anak kecil di sana, terus habis itu ada, nah itu dia hantu yang tiba-tiba muncul dari balik sofa dengan gerakan yang sangat kaku. Buat bikin kayak gitu gampang banget, serius. Itu bisa pakai benda apapun, terus bagian rambutnya bisa pakai rambut palsu, wig, atau kain. Karena ini dari jauh, jadi kita nggak benar-benar tahu apakah itu rambut atau enggak, atau mungkin kain hitam aja gitu. Nah, bagian hantunya cukup mencurigakan, itu kenapa aku juga agak skeptis gitu. Terus aku juga curiga kalau ini mungkin editan. Ada bagian cut, dimana cutnya itu tuh memungkinkan untuk seseorang di balik sofa itu pergi dulu. Cutnya itu dilakuin waktu kamera shake banget. Nah, waktu kamera shake itu di cut sebentar baru terus dilanjut lagi. Efek shaky dari kameranya itu tuh menyamarkan cutnya gitu. Itu teknik yang udah umum banget sih zaman sekarang sih. Gampang banget buat bikinnya. Atau ada kemungkinan kedua, mungkin katakanlah ini nggak editan ya, nggak ada cutting di sini. Katakanlah kayak gitu. Ada bagian yang menurutku cukup mencurigakan juga di bagian waktu, nah, kameranya nyorot ke sofa. Mungkin kan efeknya kan kayak seakan-akan orang ini lari terus kameranya goyang-goyang banget gitu kan. Tapi ini kelihatan kayak di zoom. Jadi waktu shaky-nya arahnya ke sofa itu kayak di zoom terus dibalikin lagi gitu. Untuk menutupi seseorang keluar dari belakang sofa
lalu bersembunyi di belakang kamera. Ini kan titik buta nih, nggak kelihatan belakang sofa, nggak kelihatan kan, samping sofa pun nggak kelihatan gitu. Nah itu memungkinkan untuk seseorang di belakang sofa itu pergi dulu. Mungkin waktu take sebenarnya kelihatan ada orang yang keluar dari sana gitu, makanya akhirnya di zoom dulu, diarahin ke sofa dulu, habis itu baru dibalikin lagi. Nah itu teknik yang berikutnya yang memungkinkan untuk membuat efek seakan-akan ada hantu yang hilang di balik sofa itu. Jadi sebenarnya teknik kayak gini tuh simple banget. Mungkin bisa dibilang ya, orang yang bikin video ini pun nggak bermaksud untuk bikin hoax atau menipu orang-orang. Mungkin dia cuman pingin sekedar membuat video seram yang bisa menghibur orang gitu, sesimpel itu. Atau mungkin dia cuman sekedar iseng aja mau bikin efek-efek serem kayak gini gitu loh, nggak bermaksud buat nipu orang, mungkin bisa jadi. Tapi masalahnya adalah kemudian ada orang-orang yang re-upload video tersebut tanpa konteks, akhirnya ada orang-orang yang kurang pengetahuan tentang editing video atau teknik semacam ini, akhirnya mereka percaya gitu. Ya semacam itulah. Itu sih sayangnya. Ya mungkin hal-hal kayak gini nggak terlalu penting buat dibahas untuk sebagian orang ya. Tapi menurutku ini penting karena untuk orang-orang yang mudah percaya dengan video-video semacam ini, itu orang-orang itu pasti juga rentan gitu untuk percaya sama berita-berita yang belum tentu kebenarannya atau bisa dibilang hoax gitu kan. Nah di sini aku pengen aja gitu penontonnya Hex itu terbentuk menjadi orang-orang yang tidak mudah ya terakal-akali oleh hal semacam ini. Apalagi kalian tahu kan banyak konten horor-hororan di YouTube dan gilanya banyak banget orang yang masih percaya gitu, bahkan mengimaninya sampai ngebelainnya sebegitunya, kan gila aja gitu kan. Oke, itu menurutku ya, dan aku bisa bilang ini video 100% settingan, diedit entah gimana pun caranya atau pakai teknik tadi yang aku bilang tadi, bisa jadi. So ya itu kesimpulannya, dan kita lanjut lagi aja ke email yang berikutnya. Oke, berikutnya dari Katom Thomas Nugroho. Oke, dia nggak kasih subjek, nggak kasih judul, tapi dia kasih sedikit cerita di sini yang kayaknya penting buat aku baca terlebih dahulu. Di sini dia kirim juga 2 video ya. Ini kayaknya videonya dia sendiri gitu. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum Mas Alvin. Waalaikumsalam. Gue Thomas di Tegal. Ceritanya gini Mas Alvin. Pas kebetulan gue lagi di kampung dan nemenin kawan cari burung, dia yang lepas. Karena trik cari burung lepas itu pada malam hari, pas mereka bersarang katanya siang nggak akan ketemu. Ya intinya pokoknya dia keluar sama temennya di malam hari buat cari burung peliharaan temannya itu. Diajaknya gue karena gak ada kegiatan, ya udah ikut aja, namanya nostalgia zaman kecil, bahagialah gue ikut dia. Kebetulan begitu rekam karena iseng, baru juga masuk kebun udah disambut di atas pohon. Gue yakin 100% itu bukan efek dari lampu senter karena kawan gue yang pegang senter gak ke arah situ. Berhubung gue gak mau perjalanan kita berhenti, cukup skip, gak mau bahas ke dia soal apa yang gue lihat. Oh intinya berarti temannya gak lihat, cuman dia yang lihat. Gak sampai di situ, begitu udah di dalam kebun ketemu ular di atas pohon diiringi tangisan lirih yang sangat pelan dan jauh banget. Di situ gue ngeh dan terus ngajak ngobrol si kawan biar lebih cair. Coba Mas Alvin diterima video gue dan diperiksa. Kebetulan juga itu pas purnama ya Mas Alvin. Oke, menarik. Ketemu ular itu sih kayaknya yang paling serem dari video ini ya. Ketemu ular dan ada suara kayak tangisan lirih gitu. Kita cek dulu aja. Di sini ada 2 video, kita tonton semuanya. Is, Mas. Panas nak kapan? Enggak anak sampean. Kenapa nih apa? Oh iya ular nih. Ah. Jali ya? Jadi orang ini. Orang ini jadi gede. Ulah apa Mas? Dia tampar ya. Tampar. Kedutak.
Oke, itu dia tadi videonya. Ya, sesuai kayak yang diceritain ya. Cukup menarik. Kalau kalian tadi perhatikan ya, memang ada kayak sosok sesuatu sih. Aku belum berani bilang sosok ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kayak ada sesuatu berwarna putih di atas pohon dan itu emang ukurannya kayak manusia. Terus di video yang kedua itu emang bener kayak ada suara melengking sih. Lebih tepatnya kayak melengking gitu dan emang bener kayak nangis mungkin ya, nggak tahu sih, bisa jadi juga itu hewan. Oke, kita bahas sambil kita tonton ya videonya ya, terutama di bagian penampakannya tadi. Kita lihat lagi lebih detail apakah emang benar-benar itu penampakan cuy atau sesuatu yang di atas pohon aja gitu. Nah ini waktu awal ya. Dan kalian bisa lihat cahaya senternya, nanti kita bahas apakah itu mungkin senter. Oke. Nah ini dia bagian ini ya. Ini bener, ini cahaya senter ada di sini dan emang kelihatan kayak ada putih di atas pohon ini. Yang kesannya nggak tahu kenapa putihnya kayak gerak memang tuh ya. Dan yang bawa kamera ini itu dia gitu dan dia nggak ngomong sama temennya yang bawa senter ya, kayak sesuai aja gitu sama yang ada di email ceritanya ya. Dia cuman manggil temennya mas gitu doang, terus tapi nggak cerita. Mas. Nah, gitu doang. Mas. Gitu. Dia nggak mau cerita gitu sama temannya. Oke, aku merinding ya. Iya sih, kayak kain sih. Aku ngelihatnya kayak kain yang kayaknya gerak di atas pohon, gerak. BTW ya, si penampakan itu atau sosok itu emang agak kelihatan karena dapat sedikit cahaya, biasan cahaya dari senternya. Senternya kan fokus banget ke sini nih, tapi dia ada sedikit biasan cahaya agak lebar, makanya dia kelihatan. Waktu di sini, senternya sempet nggak ngarah ke sana dan nggak kelihatan sama sekali gitu. Itu gerak sih, itu gerak dan kayak berkibar gitu loh, melayang gitu. Kayaknya ini bukan konten horor nggak sih? Kayaknya bukan sih. Menurutku ini bukan konten yang emang dibuat-buat horor-hororan gitu. Kayak natural aja. Aku kerasa video ini natural, cukup natural sih. Dia coba buat arahin lagi ke sana, tapi karena nggak ada cahaya dari center, akhirnya nggak kelihatan apa-apa lagi. Aku punya beberapa kesimpulan sama video ini. Yang pertama, kesimpulanku adalah video ini terasa natural, nggak dibuat-buat, dan kayaknya nggak diperuntukkan untuk konten horor. Itu kesimpulan pertamaku. Kemungkinan lah. Terus yang kedua, kayak memang nggak dipersiapkan aja gitu kayak. Atau mungkin real kali ya. Atau mungkin tadi cuman pohon atau benda ya. Tapi enggak. Kita lihat sekali lagi deh. Ini kan temennya si pengirim ya. Dia nggak kelihatan kayak mau bikin konten nggak sih? Ya udah gitu, cuman dia masuk aja ke kebun terus mau cari burungnya. Nah itu loh, gerak dia soalnya dari kayak bawah ke atas dikit gitu loh, gerak dia. Video yang cukup bagus dan cukup menghibur. Oke? Cukup menghibur. Aku suka nih sama video ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau ini real atau mungkin kalian masih skeptis aja gitu? Masih punya pertanyaan tentang video ini? Silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Apa yang keluar dari pikiran kalian gitu? Pertanyaan apa yang keluar dari pikiran kalian? Kalau misal kalian punya sesuatu yang janggal gitu, terus kalian nemuin di video ini, silahkan tulis di kolom komentar aja. Oke? Aku penasaran sih. Aku nggak merasa ada yang janggal soalnya. Kayak natural aja gitu. Menurutku ya, lumayan dapat satu video yang cukup serem kali ini. Kita lanjut lagi aja ke email yang berikutnya. Berikutnya dari Bagus Ardi, ditungguin pocong di depan rumah. Oke, dia kasih sedikit cerita di sini. Kayaknya harus aku ceritain, harus aku bacain kayaknya, biar kita tahu konteksnya. Halo Bang Vin, halo. By the way, ini saya dapat dari teman saya yang kebetulan juga tetangga saya. Jadi ceritanya pada waktu itu tetangga saya mau keluar rumah. Pas mau keluar dia melihat sosok pocong yang berdiri di depan rumahnya. Yang kebetulan di depan rumahnya ada kebun yang banyak banget pohon pisangnya. Setelah teman saya melihat itu, teman saya gak berani keluar rumah karena teman saya di rumah cuma sendiri. Lalu WA saya untuk menjemputnya. Tapi saya nggak percaya
gitu aja, lalu difotolah sama teman saya. Awalnya saya kurang tahu yang mana penampakannya, lalu dikirimin lagi sama teman saya dan dikasih tanda. Nah disitulah saya baru sadar penampakannya, tapi saya belum 100% yakin. Lalu setelah ngobrol-ngobrol, saya minta teman saya videoin dan dikiriminlah video itu. Lalu saya mencari teman buat ikut nyamperin rumah teman saya itu. Setelah saya sampai di sana, saya lihat ke arah lokasi tersebut, bener-bener nggak ada objek seperti itu di TKP. Sekian Bang Vin, tolong diinvestigasi Bang. Terima kasih, salam dari Yogyakarta. Oke, Yogyakarta ya. Di sini ada 2 foto dan 1 video. Kita coba buka dulu aja salah satu fotonya. Oke, ini foto 1, ini foto 2, udah dikasih tanda. Yaudah kita langsung lihat aja di bagian tandanya ya. Ini dia ya, dia ngefoto dari dalam rumah, pintu rumahnya kebuka. Di depan rumahnya bener emang ada pohon pisang, terus dia kasih tanda di sini nih. Emang kelihatan kayak pocong gak sih? Ini bagian badannya, terus ini bagian mukanya nih hitam doang. Di kepalaku aku kayak ngebayangin ada sosok pocong di depan rumahmu, terus dia berdiri gitu kan, kayak natap ke kamu dari luar rumah gitu, kayak nunggu kamu keluar gitu ya. Ya serem banget sih kalau beneran gitu sih. Kita lihat dulu aja deh videonya kayak gimana. Aku agak sedikit rancu gitu sama ini batang pohon pisangnya sama pocongnya hampir mirip ya warnanya ya. Kita tonton dulu aja deh videonya kayak gimana. Nah ini dia videonya ya. Ini videonya spotnya itu hampir sama kayak waktu dia ngefoto. Dia cuma ngevideoin terus di zoom gitu. Dan nih di zoom deket banget kan. Dan ini aku pause di bagian ini, nggak ada yang kelihatan kayak ada pocong ya. Ya udah, ini batang pohon pisang, ini juga batang pohon pisang kan. Ini tangkai daun pisang yang jatuh ke bawah, ini kayaknya patah jatuh ke bawah dia. Dan nggak ada yang kelihatan kayak pocong. Jujur ya, di video ini justru aku nggak ngelihat kayak ada pocong sih atau apapun sih ya. Aku ngelihat kayak ya itu dahan pohon pisangnya yang jatuh ke bawah. Ternyata ya Allah, kaget banget aku. Oke. Di videonya justru aku nggak ngeliat apa-apa yang kelihatan kayak ada pocong ya. Maksudnya di videonya aku nggak ngeliat pocong gitu, nggak ada apa-apa kok. Tapi kok di fotonya kelihatan kayak gitu ya. Kita coba buka videonya di Photoshop, kita terangin dan sebagainya, kita lihat ya secara jelas ya. Semoga aja bisa nih. Ya ini aku ambil yang nggak ada tanda merahnya ya. Ya. Sekarang jadi beda nih. Di video yang tadi, di sini kan batang pohon. Nah, di sini tuh cuma ada kayak satu doang gini, set gitu. Tadi di video tadi, kita lihat sekali lagi. Nah, ini nih. Ya kan? Kayak ini batang pohon terus kayak satu doang nih, set sampai ke bawah nih. Tapi di foto ini beda. Memang beda. Ini batang nih. Terus ini kayak ada sosok bentuknya gini nih. Emang beda sama yang di video tadi. Jadi kayak kesannya itu di foto sama di video beda. Di foto ada, di video nggak ada. Itu justru kok serem malah ya. Wah, aku merinding sih. Bang, ya tadi aku udah fokus banget gitu, tiba-tiba ada kayak gitu tadi. Kan teng jam sahur gitu. Sekarang harus tahu kenyataan kalau di video nggak ada sosoknya, tapi kalau di foto ada sosoknya. Dan ini aku yakin bukan foto editan sama sekali. Karena pecahnya real. Nih kalau dilihat ya, kayak nggak ada sambungannya sama sekali. Ya pecah aja, pixelate aja gitu. Ini beneran kayak ada yang berdiri cuk di sini. Sedangkan di sini itu nggak ada. Ini udah aku zoom dan udah aku terangin. Kalian bisa lihat kan? Nggak ada cuy. Ini batang pohon. Ya udah, ini cuman gini doang. Nggak ada sesuatu yang menyerupai kayak sosok pocong tadi. Tapi di foto ada. Wah, ini menarik sih. Aku merinding sih. Mana itu kayak sosok pocong yang ngelihatin ke dalam rumah, nungguin yang punya rumah keluar lagi kan. Rasanya kayak gitu. Bentar, tapi pertanyaanku gini, gimana ceritanya si yang ngefoto ini tahu kalau di situ ada pocong? Itu dia sih. Kan di video nggak kelihatan nih, kelihatannya cuma di foto nih. Kok bisa gitu? Kok bisa dia tahu ada pocong di depan gitu? Terus dia ngomong ke temennya, ke si pengirim ini, terus dia fotoin gitu, nih pocongnya gitu. Apa dia emang bisa lihat ginian atau apa? Nggak tahu deh. Mungkin ada cerita lengkapnya kali ya. Menarik. Walaupun aku nggak bisa bilang itu mungkin 100% penampakan hantu beneran
ya, tapi cukup menarik karena ada gapnya, ada sesuatu yang nggak bisa dijelasinnya. Kenapa di videonya nggak ada tapi di fotonya ada. Dan kalau dilihat ini bukan foto editan, terus kedua juga ini kayak bukan sosok yang buatan gitu. Maksudnya mungkin ada orang di sana pakai kostum pocong gitu, kayaknya enggak, ada sedikit pecah-pecah transparannya gitu. Kalau misalnya ada orang sengaja buat ngasih hantu di sana, pasti dia berusaha buat hantunya kelihatan sekelihatan mungkin gitu. Tapi ini enggak. Emang intinya ada objek yang di video itu enggak ada tapi di fotonya ada. Dan memang kalau dilihat bentuk-bentuknya ya kayak pocong gitu. Bagian sini mukanya nih hitam pekat gitu, serem banget. Menarik banget. Gimana menurut kalian deh? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah menurut kalian itu memang beneran hantu atau bukan gitu? Dan apakah foto ini cukup serem buat kalian atau enggak? Ceritanya sih menarik. Oke, kayaknya itu dulu aja video kali ini ya. Nah, aku nggak mau terlalu panjang biar kalian bisa nikmatinnya full gitu. Dan aku berusaha buat bisa upload lebih sering lagi, lebih konsisten lagi gitu. Dan jangan lupa buat kalian semua nih like, comment, dan subscribe. Yang belum subscribe ya, yang suka sama konten-konten semacam ini, yang memang mau buat diajak mikir, yang emang mau buat berpendapat gitu ya, silahkan subscribe aja dan share ke teman-teman kalian yang suka juga sama konten-konten semacam ini. Atau mungkin teman-teman kalian yang percaya terlalu berlebihan sama hal-hal semacam ini, silahkan share tuh ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir ya, seperti biasa, bye, it's behind you now.